Ya, Ahok saat ini menjalani masa tahanan dan kalau tadi kita berbicara kalau ini penetapan dari pengadilan tinggi berarti ada masa 30 hari dan bisa diperpanjang hingga 60 hari. Tapi mungkin pertanyaan banyak orang khususnya mereka yang menjadi simpatisan dari Ahok adalah apakah ini merupakan akhir karir politik Ahok? Prof, mungkin Anda bisa menjawabnya. Apakah ini dengan dihukumnya Ahok, katakanlah ini kita menunggu bagaimana putusan yang berkekuatan hukum tetap nantinya. Ya. Tapi kalau memang Ahok diputuskan bersalah setelah banding pun, apakah ini lantas berarti karirnya berakhir dalam pentas politik? Sebetulnya tidak juga, sebab Pak Ahok itu walaupun diputuskan dihukum, katakanlah ya nanti ya 2 tahun atau tidak sampai 2 tahun, saya pikir peluang untuk dalam kehidupan politik itu masih sangat besar. Nah, cuma kan masalahnya sangat tergantung pada Pak Ahoknya sendiri. Nah, saya menduga kuat dan beliau juga secara langsung maupun tidak langsung sudah kemukakan tidak berminat lagi masuk politik dengan pengalaman pahit ini ya. Sebab bagaimanapun fenomena Pilkada Jakarta yang dia alami selama 8 bulan, 9 bulan ini menunjukkan suatu politik yang sangat tidak adil ya. Politik yang keruh sebetulnya. Persaingan yang tidak didasarkan pada kapasitas, kemampuan, kinerja, tapi lebih pada lebih pada sentimen yang primordial, yaitu agama, etnik. Kalau memang dia, tadi Anda mengatakan sepertinya tidak masuk lagi, tapi kalau pun masuk, apakah menurut Anda dia akan menghadapi gelombang yang sama begitu, penolakan yang sama juga dan cobaan Saya kira yang sama? kalau di posisi kepala eksekutif, gelombang resistensinya sama. Kalau komunitas wilayah itu katakanlah mayoritas Muslim, gelombangnya sama. Tapi kalau hanya menjadi bagian eksekutif, tidak juga. Katakanlah beliau diambil oleh Pak Jokowi masuk dalam kabinet, saya pikir nggak ada masalah itu. Malah mungkin bisa untuk posisi-posisi yang cocok buat Pak Ahok itu bisa sangat sukses. Oke, Mas Eriko, mungkin Anda lebih sering berkomunikasi dengan Pak Ahok dan apakah pernah Pak Ahok mengatakan bahwa atau menggambarkan rencananya, apakah dia sebelum penahanan pun apakah dia sudah terbayang bahwa mungkin saja akan dilakukan penahanan dan sudah siap atau bagaimana perencanaan ke depan dari yang Ahok pasti ini? kalau mengenai apakah akan ditahan, kita tidak ada yang tahu ya waktu itu. Kita saya melihat kami khususnya kami melihat Pak Ahok ini cukup kuat dalam menghadapi ini. Jadi malah seringkali kalau kami berkumpul, kami bertemu, malah kami yang merasa dikuatkan oleh Pak Basuki. Bukannya kami menguatkan beliau, beliau menguatkan kami untuk berjuang membela beliau. Nah, mengenai rencana beliau ke depan memang ya kita tidak tahu apakah beliau akan meneruskan karir politiknya atau akan kembali ke dunia usaha. Tapi saya pikir dimanapun beliau ini nanti akan ditempatkan, beliau akan jadi figur dan jadi figur yang sangat excellent dan sangat bagus. Kita tahu bahwa karakter dan bagaimana kinerja beliau selama ini. Walaupun secara detail tidak Pak Ahok ini tidak sharing dengan siapapun mengenai apa rencananya begitu, hanya dia jalani saja proses hukum. Secara general beliau sharing sama kita, cuman saya tidak mau mendahului beliau kemana beliau mau mengarahkan kakinya setelah perkara ini atau selama proses ini berjalan. Apakah ini menekan dia dalam ya itu tadi mungkin dia menceritakan saya ingin itu, saya ingin ini, tapi apakah proses ini membuat dia tertekankah dalam menjalani itu atau apa yang Anda lihat? Prinsip saya kalau melihat kalau ada orang tidak tertekan dengan proses seperti itu luar biasa, setengah dewa mungkin saya bilangnya. Tapi bagaimana beliau menghadapi ini semua, itu kami cukup kagum. Karena malah itu yang saya katakan, beliau lah yang sering menguatkan kami. Jadi beliau bukan tipe klien atau tipe orang yang aduh udah matilah saya nggak ada gunanya. Nggak, beliau malah tipe ya orang yang yaudah ayo kita fight. Nah itu juga yang atmosfer itu yang kemudian membantu kami untuk menyiapkan pembelaan yang terbaik. Tapi bukan tidak menyadari tekanan ya gitu ya, tetap menyadari tekanan yang terjadi. Saya yakin beliau tidak tutup mata atau beliau tidak menafikan adanya tekanan seperti itu. Oke, nah kembali lagi soal karir politik, secara hukum tidak ada yang menghalangi ya Mas Heri ya. Kalau kita lihat dari, dia bukan politisi pertama yang menghadapi hukum begitu. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, apakah ada yang bisa menghalangi seorang politisi kembali berkarir politik, hukum seperti apa dan undang-undang yang mana yang menjeratnya? Mungkin
dapat nanti ditelusuri berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Adakah yang mengajukan judicial review terkait misalnya Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur bupati misalnya, pasal 7 huruf G. Kalau saya tidak salah pernah ada yang judicial review itu di tahun 2015 dan kemudian diterima. Kalau saya tidak salah sekali lagi. Sehingga dengan demikian berarti mantan narapidana pun kalau sudah berkekuatan hukum tetap tadi masih bisa untuk mengajukan diri. Tapi persoalannya kan sekarang Pak Ahok memang lebih fokus kepada permasalahan hukumnya. Dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prof juga kalau seandainya ini terjadi gelombang yang begitu besar terhadap tekanan tadi. Sehingga langkah yang lebih baik adalah sebenarnya fokus dulu ke permasalahan hukum. Dan kemudian ketika pun ingin mengajukan tadi, saya rasa kalau berdasarkan penelusuran di keputusan Mahkamah Konstitusi sejauh ini memang sah-sah saja, boleh-boleh saja tetap mengajukan diri karena persoalannya orang yang sudah dihukum itu berarti dalam konteks hukum pidana sudah setengah penembusan dosa, seakan-akan itu. Saya tidak bilang si X pasti berdosa, tapi orang yang mengalami proses masa hukuman tadi sudah setengah dicabut kesalahannya tadi. Jadi akan terjadi double punishment dia jika misalnya tadi hak politiknya kemudian dicabut tadi. Untuk konteks itu. Oke, ini kan kita mengandaikan kalau memang ia harus menjalani masa hukuman khususnya ya mengikuti keputusan kemarin 2 tahun. Mengandaikan kalau dia memang akhirnya di tingkat yang lebih tinggi diputus tidak bersalah, apa yang terjadi terhadap Ahok ini? Mengingat dia sudah tampaknya akan menjalani masa tahanan juga nih selama beberapa Ada asas hukum yang menarik untuk kita kaji bersama adalah res judicata pro veritate habetur. Bahwa putusan hakim itu akan selalu dianggap benar dia selama belum ada putusan di tingkat atas yang kemudian mengkoreksi putusan di bawahnya tadi. Jadi kalau nanti putusan bandingnya bisa menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama Pak Ahok bersalah atau tadi menyatakan tidak bersalah, maka yang dipakai nanti yang terakhir yang mana? Apakah masih ada kasasi lagi? Saya tidak tahu. Tapi kalau berhenti di tingkat banding, sudah tidak ada upaya hukum lain, maka sudah inkrah van gewisde dia, bersifat final and binding, mengikat. Itu yang akan dipakai. Apakah ada rehabilitasi kah atau apa kalau memang putusannya tidak bersalah begitu? Sejauh ini tidak, saya mungkin yang tidak tahu ya. Tapi sepengalaman saya, yang sepengetahuan saya, tidak ada rehabilitasi langsung yang diberikan. Misalnya dikhususkan tadi, karena dalam proses-proses hukum yang misalnya mohon maaf ada salah tangkap juga, jarang sekali kita dengar, ini Bang Eriko kan praktisi hukum juga, ada tidak sesuatu yang langsung disampaikan saat itu juga untuk proses tadi rehabilitasi dari pihak aparat penegak hukum. Nah, Bang Eriko sudah jawab. Tidak. Jadi itu soalnya. Okay. Nah, jadi kalau kita mau melihat itu secara komprehensif memang tidak ada. Tapi akan dilihat nanti kinerjanya Pak Ahok setelah itu. Okay. Kalau memang lebih baik, maka itu akan menjawab semua persoalan tadi. Oke, Prof, Anda sendiri melihat proses pengadilan yang berjalan begitu, intervensi itu mungkin lebih sulit untuk dibuktikan juga dan tidak langsung terasa begitu. Tapi desakan ini kan ada. Kita tahu betul bahwa bagaimana ada aksi yang turun begitu, entah itu mendesak agar hakim independen, entah itu mendesak memberikan hukuman terberat, entah itu juga mendesak untuk dibebaskan begitu. Proses hukumnya Anda lihatnya bagaimana, terutama dalam mempengaruhi, kita kan menyayangkan kalau memang akhirnya putusan diambil atas desakan. Sebetulnya saya awam di hukum ya, tapi sebetulnya kita yang awam juga bisa melihat bahwa putusan hakim itu ya tidak lazim gitu. Pada umumnya. Mengapa Anda mengatakan tidak lazim? Sebab pada umumnya yang kita tahu putusan hakim itu didasarkan pada satu tuntutan jaksa, yang kedua fakta persidangan. Nah, kesan saya ini tidak digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan Pak Ahok. Oleh sebab itu saya menduga kuat ini lebih banyak intervensi atau tekanan yang dialami oleh pengadilan, entah itu hakim, jaksa dan seterusnya dalam kasus Pak Ahok melalui banyak aksi massa yang selama ini kita alami. Ada yang berargumen bahwa ketepatannya dengan Pilkada DKI hanyalah masalah waktu dan hanya betul-betul kebetulan belaka begitu. Kalau Anda melihatnya seperti itukah atau Anda lihat sepertinya unsur politis di sini tidak bisa tidak? Kalau saya melihat sih sangat politis sebab indikator Anda apa yang Anda lihat? Sejak awal penolakan dan resistensi kepada Pak Ahok itu kan memang sudah tinggi ya sebelum muncul Al-Maidah
kasus Al-Maidah itu. Ya, ya. Ya, kita tahu ada resistensi sejak Pak Ahok menjabat pun itu sudah betul. Nah, oleh sebab itu politisasi atau politiking itu kencang sekali, kelihatan sekali di balik proses peradilan ini ketimbang penegakan hukum, penegakan supremasi hukum itu sendiri yang berorientasi pada keadilan. Nah, itu kesan yang saya tangkap. Oke. Sehingga dengan demikian ini bisa menjadi presiden ke depan. Nah, oleh sebab itu yang paling baik adalah bagaimana supaya soal penistaan atau penodaan agama itu tidak lagi menjadi semacam hukum. Sebab ini sangat bias, sangat bias. Bisa Dan muncul pasal karet multi penafsiran. Pasal karet. Multitafsir Dan itu juga. dihasilkan oleh rezim otoriter yang lalu. Bukan sesuatu yang sehat bagi pembangunan hukum kita. Oke, jadi diskusinya sudah harus digeser ke sana. Mesti ditinjau kembali. Oke, Mas Heri, Anda setuju bahwa memang pasal-pasal berkaitan seperti dengan ini kita memegangnya karena itu menjadi undang-undang kita, tapi memang harus sudah saatnya untuk dipertanyakan lagi atau bahkan dipertimbangkan revisi pasal-pasal karet. Kalau mengacu pada teori pasal penodaan agama ini ada teori Francis Scott's theory, ada religion Scott's theory, bahwa kepentingan agama itu dianggap sebagai kepentingan hukum, maka dia diatur. Dan pemerintah itu tidak hanya bicara rehmatik, tapi juga dolmatik tentang kemanfaatan. Persoalannya mungkin dalam penempatan tadi kata-kata, karena orang hukum bermain di kata-kata. Apakah tadi tafsir dalam menjelaskan itu jadi bisa bias, bisa multitafsir, nah ini yang harus dijaga. Tapi pasal itu menurut saya masih relevan sejauh ini. Cuman agar dia tidak serampangan kemudian akhirnya menabrak kepada siapa saja dan akhirnya jadi over kriminalisasi nanti, itu yang harus dijaga menurut saya. Penempatan dari kata per kata dari dalam konteks negara lain juga ada, masih diatur. Gaslighting, blasphemy itu masih ada di Belanda dan di... Berarti pasalnya relevan tapi harus lebih terperinci lagi untuk kalau memang, dan harus ada revisi lagi. Betul, karena hukum pidana itu sifatnya lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Dia harus jelas, tegas, dan sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah, itu jadi persoalannya. Itu asas legalitas yang mengilhaminya. Belajar dari situ apa? Sedikit menambahkan Pak Haris dan Prof. Samsudin tadi. Sebenarnya kalau kita mau konsekuen dengan pasal 156A huruf A yang dikenakan terhadap Bapak Basuki Cahayapurnama, itu kita harus tahu ada namanya proses untuk yang namanya klarifikasi dulu harusnya. Itu yang harus ada proses itu dulu. Kalau memang konsekuen dengan pasal itu yang digunakan, dipakai dong semua mekanisme yang sudah disebutkan di dalam aturan tersebut. Apakah selama ini dalam proses, bahkan sebelum masuk ke persidangan, pernah dilakukan proses bertanya, mengklarifikasi kepada Bapak Basuki Cahayapurnama sebenarnya maksudnya apa? Pernah ada peringatan nggak terhadap beliau? Kita tahu bahwa terhadap beliau tidak pernah ada peringatan sama sekali. Jadi menurut Anda, walau pasalnya dipegang tapi tidak seluruhnya dijalankan. Ya, betul, jadi kalau memang kita mau konsekuen dengan pasal tersebut, mekanisme yang disebutkan di dalam pasal tersebut harusnya dilaksanakan terlebih dahulu. Sebenarnya kami dari awal dalam eksepsi kami juga menyatakan bahwa ini prematur. Karena hal-hal atau langkah-langkah yang harusnya dilakukan sebelum masuk ke proses penyidikan, apalagi ke penuntutan, itu belum dilakukan. Jadi kalau apakah pasalnya relevan atau tidak dengan saat sekarang, mungkin saya belum bisa mengkomentari itu, tapi kalaupun itu mau diberlakukan, konsekuen dengan isinya. Oke. Dan ini yang menurut Anda dalam kasus klien Anda tidak bisa dijalankan atau belum dijalankan? Tidak dilakukan bahkan. Tidak dilakukan. Oke, baik. Berarti banding sekarang sedang dalam pengajuan. Berapa kami lama sudah menyatakan banding. Kami sekarang sedang sebagaimana dinyatakan kemarin oleh Ketua Majelis bahwa kami paling lambat hari ini mendapatkan lengkap salinannya. Baru dari situ kami bisa membuat draft permohonan banding kami, memori banding kami. Pernyataan banding sudah kami sampaikan. Oke, apakah ada rencana pemindahan dari Mako Brimob sejauh ini untuk Pak Basuki Cahayapurnama atau tetap akan di situ? Kami belum tahu karena kan ini seluruhnya kewenangan dari kejaksaan dan kemudian dari polisi yang sekarang menerima beliau sekarang di Mako Brimob. Jadi pertimbangan mereka lah di mana Pak Basuki akan ini lebih keamanan, mereka yang lebih mengetahui soal ini. Baik, Mas Eriko, terima kasih banyak atas waktunya Mas Heri dan juga Prof. Terima kasih waktunya bersama Sapa Indonesia Pagi pada pagi hari ini.